Apa kita? Dari tadi tuh sebenarnya yang naik itu lawak semua nih Bang Otak waras Bang Otak. Nah berhubung Ya. yang naik apa namanya lawak, makanya hostnya jengkel tuh. Ya udahlah, Kristen yang tanya aja lah, Islam menjawab subhat gitu. Gitu ya, Masya Allah. Ya syukurlah kalau gitu ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Apologet Islam Indonesia ini bisa kemudian mengikis sedikit pemahaman-pemahaman orang-orang awam tentang Islam, di mana mereka senantiasa diracuni dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar tentang Islam. Mereka disuapi dengan pemahaman-pemahaman tentang Islam yang tidak Islami. Mereka disuapin dengan pengajaran-pengajaran yang negatif, yang tidak Islami tentang Islam. Semoga dengan kita senantiasa berdialog, berdiskusi, berdebat, orang-orang yang tadinya tahu tentang Islam dari pembenci Islam dengan metode yang tidak benar, akhirnya terbuka pikirannya untuk mengenal Islam. Semoga dengan adanya diskusi-diskusi ini, hinaan yang mereka lontarkan terhadap Islam itu bisa mereka sadari pelan-pelan bahwa ternyata apa yang mereka disuapin selama ini itu adalah sesuatu yang tidak benar tentang Islam. Rupa-rupanya itu upaya-upaya saja untuk kemudian menjauhkan mereka dari ajaran kebenaran. Yaitu harapan kita ke depannya. Semakin hari semakin terkikis konsep-konsep negatif yang ditanamkan di memori mereka tentang Islam. Islam teroris, Islam intoleran, Islam penjajah. Ya, banyak hal yang kemudian sifatnya hanya khurafat, sifatnya hanya angan-angan, ya, angan-angan yang buruk tentang Islam. Padahal justru dengan Islam inilah kemudian manusia bisa mengenal hal-hal yang hakiki dalam kebenaran. Contoh ketika mereka berbicara mengenai kasih yang mereka gambar-gambirkan itu kemudian tidak mencapai pada hakikat daripada kasih itu sendiri. Karena ketika mereka melontarkan kasih, seruan itu tidak ada praktek di dalam pembuktian, melainkan hanya slogan saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena keberadaan agama di luar Islam kemudian yang mengatakan diri mereka itu kasih, itu tidak sejalan, tidak selaras dengan fakta. Kalau Islam sudah terbukti kemudian bahwa Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin. Lalu ketika kemudian mereka memiliki konsep bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah agama mereka, rupa-rupanya Islam jauh lebih hebat, mengajarkan kemudian bahwa tak ada jalan selain Islam. Islamlah satu-satunya jalan menuju keselamatan itu. Dan itu sangat gamblang kemudian diuraikan di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-An'am ayat 153, di situ sangat jelas isinya dan praktek serta
fakta real dalam kehidupan kita bermasyarakat itu nyata adanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraq bikum, kepada mereka, an sabilih zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati, dan sungguh inilah jalanku, mustaqimah, yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah, wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti, subulah, fatafarraqa bikum, jalan-jalan yang lain yang justru nyata akan mencerabaikan kamu di jalannya. Zalikum wasaqum bih, demikian Allah memerintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Fakta real ketika kemudian Islam itu datang mengajarkan bahwa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu kemudian dari jalannya. Coba kita lihat sahabat, orang yang memilih yang katanya jalannya itu adalah akulah jalan, akulah kebenaran, intens kemudian kita mendengarkan seruan mereka, mereka adalah pengikut. Tapi berapa banyak kemudian sekte yang ada, bertentangan satu sama yang lain, saling cakar-cakaran, satu mimbar direbutkan oleh beberapa kemudian tokoh. Santer kita lihat dan kita saksikan itu terjadi. Kalau di Islam kagak ada yang kayak gitu. Contoh misalnya saya seorang Muhammadiyah, boleh sholat di masjid manapun yang ada di atas muka bumi ini, boleh. Saya seorang Nahdlatul Ulama, boleh saya sholat di masjid manapun, boleh. Artinya bahwa jalan lurus itu nyata adanya. Bandingkan dengan jalan yang mereka tempuh, mereka bercerai-berai. Itu fakta. Dan indahnya karena itu digaungkan oleh Al-Quran. Jadi jalan satu-satunya ya hanya Islam. Dulu jalan yang ditunjukkan adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Musa alaihi salam, lalu Nabi Isa alaihi salam. Terakhir tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Yang ada hanya Islam. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Hanya jalan itu. Mau kemana coba? Nah, sedangkan kalau kita lihat nih ya, kita berseru, duhai Engkau pencipta langit dan bumi. Kita nggak bisa menggambarkan polanya seperti apa dalam bentuk wujud, dalam bentuk hakikat pencipta yang maha besar ini. Dalam ibadah kita tidak bisa kemudian melahirkan atau mengadakan atau menghadirkan wujud seperti apa yang kita sembah. Ya, semata-mata kita hanya berseru saja. Dan di manakah nilai khusyuk dalam ibadah, khususnya sholat? Yang enggak muluk-muluk kita. Dalam kajian khusyuk, cerminan khusyuknya satu sholat seorang muslim, misalnya dia maghrib ibadah 3 rakaat, cerminan dia itu
khusyuk dalam ibadah, dalam arti kata sampai kepada Allah, itu bisa kita lihat dari tingkah lakunya dari maghrib sampai isya. Khusyuknya dia dalam waktu ibadah isya 4 rakaat. Sampainya dia kepada Allah, bisa kita lihat bagaimana orang itu menjaga dirinya dari isya sampai subuh. Ketika kemudian mampu dia melawan rasa ngantuk, lalu kemudian dianya ibadah sholat subuh 2 rakaat. Cerminan daripada khusyuknya adalah ketika dia mampu menjaga dirinya untuk tidak maksiat sampai tiba masa zuhur. Begitu seterusnya. Khusyuknya dia pada waktu sholat zuhur bisa kita lihat dari tindakannya dia sampai asar. Lisannya, tangannya bersih dari mengambil barang orang. Kakinya jauh dari langkah menuju ke tempat maksiat. Matanya terhindar dari hal-hal tontonan yang membangkitkan syahwat negatif. Itu tanda orang ini khusyuk dalam sholat zuhurnya. Sampai tiba pada masa asar, beliau bersyukur kepada Allah. Sampai asar, jasadnya jauh dari kemaksiatan, pikirannya jauh dari kemaksiatan, lisannya bersih dari menyakiti saudaranya. Maka itu cerminan khusyuk. Sampai kepada asar, asar terjaga sampai maghrib, maka itu bukti bahwasanya asarnya tadi itu dia khusyuk. Jadi nggak perlu menilai, wah ini seorang ulama, ini ahli ibadah, ini adalah orang yang taat ibadah, dia adalah ahli ilmu, dia pakar tafsir, pakar hadits. Nggak perlu dinilai dari situ. Tapi yang dinilai itu adalah bagaimana orang ini bisa menjaga dirinya dari waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Jadi Allah nggak melihat title, Allah tidak melihat kemudian strata. Yang Allah pandang kemudian adalah ketakwaan. Bagaimana orang ini takut kepada Allah, sehingga lisannya, tangannya, kelaminnya, mulutnya, tangannya, kakinya, itu semuanya terjaga. Dan orang yang dalam hidupnya senantiasa mempraktekkan cara khusyuk seperti ini, menjaga diri sampai dari waktu ke waktu sholat, ini masuk dalam kategori orang sufisme. Orang yang bersihkan diri sampai kepada ma'rifat, bisa sampai kategori waliullah. Nah, bukan orang yang sholat asal-asal, maksiat jalan. Orang itu nggak khusyuk. Ada lagi orang pandai bercerita, tapi kerjanya hanya nyakitin orang, mencari aib, mencari kelemahan saudara-saudaranya. Itu cerminan sholatnya nggak khusyuk. Apa hikmah kemudian umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah kemudian untuk bersujud 5 waktu minimal dalam sehari semalam? Apa tujuannya? Apa hikmah dibalik semua itu? Karena kehidupan manusia semakin mendekati kiamat semakin kompleks, semakin berimbang antara gerakan, antara not, antara irama, antara ketukan, ritme hidup. Itu akan saling sahut menyahut satu sama lain. Dari semua unsur kehidupan. Sehingga yang dibutuhkan ini adalah penyeimbang. Apa itu? Hati, kalbu. Hati ini, kalbu ini. Semakin kemudian rumit masalah,
yang akan menjadi tantangan kehidupan umat manusia, maka semakin Tuhan itu menyempurnakan tali-tali simpul untuk mendekatkan diri hamba ini kepada dirinya. Maka Islam datang dengan seluruh aspek sebagai penyempurna, hablum minallah dan juga kepada hablum minan nas. Makanya sholat ini adalah penjaga manusia Islam untuk kemudian senantiasa terjaga dari seluruh ketukan not, irama, gelombang, ritme kehidupan. Inilah yang terjadi. Sehingga nilai sebuah ibadah khusyuknya bukan dilihat dari cara berpakaian. Oh, dia pakai surban, jidatnya hitam, rambutnya gondrong, berjenggot. Bukan. Tapi khusyuknya sebuah ibadah dilihat bagaimana orang itu bisa menjaga jasadnya, ruhnya, untuk tidak maksiat dari waktu bergeser ke waktu ibadah, waktu sholat yang lain. Akhirnya yang mempraktekkan kemudian sembahlah Allah di dalam ruh Islam. Kenapa? Karena ruh Islam itu senantiasa bercakap-cakap dengan Tuhannya. Hatinya senantiasa terjaga. Al-Quran kita ini sekalian menghantarkan kita untuk memahami tentang tangga-tangga ini. Maksudnya tentang kaidah-kaidah ibadah ini. Kalau dalam ilmu tasawuf, tangga-tangga, ada tajalli dan seterusnya. Nah, kenapa kemudian umat Islam itu tidak menjadikan sembahan mereka itu ada mediasi atau ada visualisasi atau ada objek yang menjadi titik tumpuh dalam ibadah? Karena umat Islam itu sudah kemudian memahami bahwa yang menciptakannya itu jangankan jasadnya, jangankan tangannya nih, tangan mengambil barang orang atau memukul orang atau mulut menyakiti sesama manusia dalam aspek netral atau normal, bukan dalam hal perbandingan agama, ya. Umat Islam itu paham betul bahwa jangankan tangannya, hatinya ketika berbisik itu diketahui oleh Tuhannya. Maka umat Islam tidak perlu, wah ini Tuhan saya datang dalam rupa celengan atau dalam rupa gantungan kunci, nggak perlu. Makanya umat Islam itu kadang tertawa ketika ditanya, apakah Tuhanmu kemudian bisa berjalan pada waktu pagi dan seterusnya? Bisakah Tuhanmu itu naik sepeda di atas kabel? Tertawa umat Islam ketika ditanya seperti itu. Apakah Tuhanmu ada pada saat kamu itu tidur dan seterusnya, atau pada saat kamu mati, apakah Tuhan kamu itu ada dan seterusnya? Umat Islam tidak perlu menjawab Tuhan kami ada di situ, Tuhan kami ada di mana-mana. Gak ada, itu bukan jawaban seorang Muslim. Tuhan kami meliputi segala sesuatu, langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Itu baru betul. Ada lagi kemudian pernyataan-pernyataan yang keliru. Apa pernyataan-pernyataan keliru yang pernah kita dengarkan? Contoh misalnya, Tuhan kami itu bisa jadi apapun. Tapi untuk apa? Itu keliru. Itu nggak boleh, itu disering diucapkan. Tuhan kok bisa jadi apapun? Ini pemahaman yang tergiring oleh karena tak adanya ilmu. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjadi apapun? Belajar di mana orang kayak gitu?
Allah Subhanahu wa ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah itu tidak bisa menjadi apapun, gak bisa. Ini orang-orang yang seperti ini kudu wajib belajar tauhid, belajar akidah lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa menjadi apapun, apatah lagi memberikan contoh. Apakah kamu bisa makan Bisa katanya. Tapi apakah kamu mau? Kau nggak mau. Begitulah Allah. Bisa jadi apapun. Jangan. Jangan. Itu nggak boleh terucap kalimat-kalimat kayak begitu. Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Maka tak ada kemudian sesuatu yang bisa kita gambarkan dengan Allah. Gak ada. Tuhan saya bisa jadi ini, tapi Tuhan saya nggak mau. Ya, Anda menggugurkan kemahakuasaan Allah kalau begitu. Anda menggugurkan kemaha penciptaan Allah. Allah maha pencipta. Jadi ketika ada pemahaman Allah bisa menjadi apapun, hilang kuasa untuk mencipta. Yang benar adalah Allah maha kuasa menciptakan apapun. Bukan Allah maha kuasa menjadi apapun. Kalau Allah bisa menjadi apapun, maka Allah bisa menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya kalau gitu. Ini jadi lelucon. Jadi jangan ngikutin paham-paham paganisme yang terbungkus dengan bahasa-bahasa Islami. Jangan. Tak ada. Tuhan itu bukan satu, bukan. Allah itu bukan satu, bukan. Karena satu itu makhluk. Allah itu ahad. Entitas tunggal yang absolut. Maksudnya, tak ada bisa masuk ke dimensi makhluk. Tak ada apapun yang bisa menyerupai beliau. Jadi nggak bisa. Pena apa? Saatnya Tuhan untuk bertindak. Kitab Torah telah diubah-ubah oleh tangan manusia. Kemudian di Yeremia, pena-pena penyurat telah membuat Taurat menjadi bohong gitu. Nah itu sudah ada dua bukti, masih perlu bukti apa lagi gitu. Terus kemudian kita uji ini firman Tuhan atau bukan. Kok rasa-rasanya bukan firman Tuhan ya? Masa Tuhan rasis gitu? Misalnya orang ya meskipun kami itu, aku tetap mencintai bangsa Israel nih gitu. Meskipun anak perempuanmu, menantu-menantumu begini begono gitu. Misalnya taruhlah bersundal atau berzina gitu lah. Aku tetap mencintai. Nah ini apakah firman Tuhan seperti ini atau tidak? Tuhan tidak akan menghukum gitu. Kalau anak perempuanmu begini begitu, ini firman Tuhan atau bukan? Gitu. Apakah ini Torah gitu? Terus misalnya ada lagi Tuhan, marilah apa ya? Ayat yang lain misalnya Tuhan itu bukan manusia, gitu. Sehingga ia menyesal. Tuhan bukan anak manusia, sehingga ia berdusta. Gitu. Tidak menyesal, tidak berdusta. Nah, di ayat lain dikatakan, entah di mana kitabnya, tertulisnya di Perjanjian Lama juga, Tuhan menyesal dan pilu gitu. Nah, tadi dikatakan, wah ini kontradiksi. Gitu. Ada yang mengatakan Tuhan itu bukan manusia sehingga ia menyesal. Bukan Tuhan anak manusia sehingga dia berdusta gitu. Kok Tuhannya kok jadi menyesal dan pilu ya gitu. Ya, ini kan kontradiksi. Tuhan satu mengatakan begitu, Tuhan kedua mengatakan begitu. Ini Tuhan yang mana nih yang mengatakan Tuhan itu pilu dan menyesal gitu.
kaum kayak gini kayak orang tua, Bang. Apa yang diyakini dulu itu dipegangnya sampai sekarang. Jadi pikiran itu nggak berkembang dalam hal agama ya. Imani aja, kan dosa udah tebus. Di sana jam berapa, Bang? setengah satu kalau sini. Di sini udah satu tiga 034. empat. Kalau Malaysia udah 134, setengah 2 berarti. Kak Warrior di mana emang? Aceh. Malaysia. Aceh apa Malaysia. Oh, Bang Barokah di Aceh. Saya di Jawa. Jawa Tengah. Oh, di mana? Di Semarang, Bang. Utara dikit. Kudus. Ini saya orang Kudus, Bang. Oh, Kudus. Tapi nggak ada roh ya kan? Bukan enggak Roh Kudus ya. Bang, kalau Bang Faris di mana, Bang Kudus Faris? yang Bangkut ini. Orang Kudus NTB, yang Bang, Bangkut. NTB. Ibu kota. Oh, NTB sama jamnya kayak Malaysia tuh, sejam lebih Iya, sama. dari waktu Indonesia Barat. Pamit dulu ya, Bang. Mau tidur ngantuk nih. Oh ya udah, Mbak Warrior. Jangan mimpi-mimpi, tadi belum selesai tadi debatnya, nanti mimpi-mimpi. Yang mana? Yang mana tuh Enggak. mimpi-mimpi? Besok aku datang lagi ke Bantai. Izin pamit dulu ya, host. Abang semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setauku Masih ya? kalau Kudus banyak juga OTN itu, Bang ya, Bang Barokah. Di Jawa banyak sih, ada gereja Muria, ya, Oh, gereja baru dengar Jawi gereja Wetan gitu. Gereja Jawi ya, Kalau gereja Jawi Wetan kan, Jawi Wetan kan Protestan. khusus Jawa Jawa Timur. Timur ya, Jawa Timur. Ada juga kayaknya, ada di cabangnya juga mungkin ya, gereja Jawi Wetan cabangnya di GKJ. GKJ. Kristen Jawa ya. Iya. Di Medan pun udah ada itu GKJ. 3 gereja udah berdiri tuh. Aneh juga ya, gereja Kristen Jawa di Medan ya. Karena apa namanya? Murtad, Bang. Oh apa namanya, produk nasional gitu. Jadi bisa Gini sih, lintas Bang, provinsi gitu. ada di daerah Deli Serdang ya, kabupaten lah, di dekat Medan ini ada kabupaten Deli Serdang. Itu orang-orang Jawa kebanyakan. Dulu nenek-nenek mereka itu jadi pekerja kebun di apa namanya, apa namanya, istilahnya Kebun. berpindah. Perusahaan milik Belanda apa milik Indonesia? Dulu zaman Belanda dulu, jadi banyak imigrasi, bukan imigrasi, siapa namanya kalau perpindahan satu negara. Transmigrasi lah. Transmigrasi, astagfirullah, lupa kok. Transmigrasi kan, jadi banyaklah orang-orang dari Jawa sana itu kemari dulu. Nah, banyak itu dipacarin tuh sama orang-orang Batak Kristen, kemudian banyak dihamilin, kemudian si laki-laki ini masuk Islam gitu kan, udah punya anak, malah udah punya anak, si suami balik lagi ke Kristen gitu. Nah, jadi banyak orang-orang Jawa di daerah Deli Serdang itu kayak gitu kasusnya, case-nya kayak gitu. Kalau nggak mau masuk Kristen, ku tinggalin kau kan gitu, sama istrinya dia bilang kayak gitu. Ya udah, jadi akhirnya banyak orang-orang Jawa itu masuk ke Kristen itu gara-gara itu, kasus kayak gitu. Iya, banyak juga yang dulu ya kan. Sekarang nggak tahu masih tapi agak langka ya, karena sekarang di STT itu nggak boleh kawin beda agama katanya, Bang. Kalau misalnya
case-nya kayak gitu aku rasa pun nggak ada masalah sih bagi orang itu bang, karena mereka kan agama misi juga, jadi mereka juga nyari domba kan gitu katanya. Oh, mungkin di STT ngajarin nggak boleh kawin beda agama, tapi prakteknya ada gitu. Mungkin di nom lain. Bukan kawin beda agama bang. Si gini loh bang ya. Nyamar jadi pura-pura masuk. Enggak nyamar Islam. bang. Pacaran sama yang muslim gitu kan. Pacaran sama yang muslim. Udah dihamilin, nikah, si laki-lakinya masuk Islam gitu. Nah, udah punya anak, si istri diancem, aku mau balik ke agamaku, kalau enggak kau kutinggalkan nanti anak-anakku bawa gitu. Akhirnya si perempuan pun nurut gitu. Takut ditinggalin sama suaminya gitu loh. Oh, itu Ada modus case berarti gitu. ya. Modus Iya, berarti. modus gitu. Ada juga Deli Serdang banyak gitu. Makanya sekarang di Deli Serdang itu udah ada gereja Kristen Jawa, itu udah ada. Kenapa? Asalnya ya orang-orang Jawa yang murtad. Umumnya kan orang-orang Jawa di daerah Sumatera Utara kan banyak kan muslim. Jarang ada yang Kristen. Makanya kan ada gereja di daerah Kampung Kolam itu, di daerah Deli Serdang. Di situ dibikin binaan HKBP, binaan HKBP gerejanya, naungan HKBP. Oh, itu gereja Kristen Jawa di Deli Serdang naungannya di bawah AKBP. Iya, karena belum bisa mandiri kan. Dan banyak juga sih di GKJ itu kan, karena masih sedikit ya orang-orang Jawanya, itu banyak yang mengisi gereja GKJ itu malah banyak orang Batak. Aneh kan kalau gitu, bisa orang-orang Batak ngisi gereja GKJ. Ya ganti jadi orang Jawa gitu. Iya, banyak gitu. Makanya aku pun dulu awalnya kan bang, aku 2016 pernah tuh ke Jogja kan. Aku dulu nggak pernah percaya ya ada orang Jawa yang Kristen itu, aku nggak pernah percaya dulu. Ternyata ada setelah aku ke Jawa itu. Ternyata apalagi kan kayak di Jogja itu kan mayoritas kan bukan Kristen tapi Katolik ya rata-rata gitu kan. Kalaupun Kristen Katolik gitu, tidak Protestan kan gitu kan. Nah itu di situ aku baru tahu, ternyata ada juga orang Jawa yang Kristen. Semen dari mana? Medan. Aku Medan. Medan. Dulu kan gini bang, kenapa jadi ada orang Kristen di Indonesia kan karena dulu jelasnya penjajahan ya kan. Tapi dulu banyak orang jadi Kristen tuh karena setelah politik etis bang. Abang tahu nggak politik etis itu apa? Belum pernah dengar, coba bang jelasin bang. Gimana? Kalau sejarah penjajahan di Indonesia itu kan dulu ada namanya kerja rodi kan. Betul. Setelah sebentar, kita harus balik ke sini, perang Diponegoro dulu. Tahu perang Diponegoro ya? 1830, 1825, 1830. Nah, perang Diponegoro ini menewaskan banyak orang, baik dari pengikutnya Pangeran Diponegoro sendiri maupun dari Belanda gitu. Nah, perangnya ini menghabiskan banyak biaya bang, menguras habis kekayaan VOC gitu. Dulu zaman VOC ya, belum Hindia Belanda. Nah, kemudian Pangeran Diponegoro kan ditangkap dengan cara diajak berunding kan, lalu diasingkan ke